Akhir tahun menjadi momen window dressing yang ditunggu investor untuk raup keuntungan. Jelang akhir tahun, emiten dan manajer investasi biasanya ini mempercantik kinerja keuangan dan portofolio investasinya agar terlihat performanya meningkat. Banyak pihak menilai ini musim window dressing di akhir tahun merupakan saat yang tepat untuk melakukan investasi. Alasannya, harga saham bakal menguat sehingga investor bisa mencetak imbal hasil yang lebih besar. Namun benarkah demikian? Kita bahas selengkapnya dalam Panen cuan saat momen window dressing. Kita lihat slide yang pertama. Iya, sebelum kita bahas lebih dalam, pemirsa tahu nggak apa itu window dressing? Nah, dilansir dari Investorpedia, window dressing adalah strategi yang digunakan oleh manajer investasi untuk mempercantik portofolionya sebelum dipresentasikan kepada klien atau pemegang saham. Nah, untuk melakukan window dressing, maka manajer investasi ini akan menjual saham dengan kerugian besar dan membeli saham dengan harga tingkat tinggi pada akhir tahun. Jadi saham-saham dengan harga-harga tinggi tersebutlah yang kemudian dilaporkan sebagai bagian dari portofolio manajer investasi yang bersangkutan. Selain itu, window dressing juga bisa diartikan sebagai aksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memoles laporan keuangan mereka. Dan beberapa tindakan yang biasa dilakukan adalah dengan menunda pembayaran kewajiban atau mencari cara untuk bisa melaporkan pendapatan lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih sebenarnya window dressing ini dilakukan? Kita bahas di slide berikutnya. Ya, biasanya laporan kinerja dan daftar portofolio dari manajer investasi dikirim kepada klien secara kuartalan. Klien pun menggunakan laporan dari manajer investasi ini untuk mengalami atau imbal hasil dari investasi yang mereka lakukan. Jadi ketika kinerja dari portofolio nggak sesuai dengan yang diharapkan, ini manajer investasi melakukan window dressing, yakni dengan menjual saham yang sebelumnya dilaporkan mencetak kerugian lebih besar dan menggantinya dengan saham yang diperkirakan bakal menghasilkan imbal hasil lebih besar dalam jangka pendek. Hal itu untuk memperbaiki kinerja keseluruhan portofolio dari manajer investasi yang bersangkutan. Bentuk window dressing lainnya yakni investor memasukkan variasi saham yang sebenarnya nggak sesuai dengan profil portofolio mereka. Jadi pada musim window dressing inilah umumnya harga saham akan menguat dan tercermin dari posisi indeks harga saham gabungan yang cenderung uptrend. Ya, tapi bagaimana sih sebenarnya rata-rata kinerja IHSG saat masa window dressing ini? Kita lihat slide berikutnya. Iya, kalau kita lihat musim window dressing pun terjadi di Indonesia setidaknya dalam 15 tahun terakhir. Ini agak kurang jelas sedikit ya. Pada masa tersebut indeks harga saham gabungan selalu berakhir di zona hijau. Bedanya ini efek window dressing tampak hanya pada bulan Desember. Jadi rata-rata kinerja IHSG pada bulan Desember dalam 15 tahun terakhir tercatat di 3,61%. Ya, kenaikan tertinggi terjadi pada Desember 2008. Nih kita lihat 2008 kita lihat ini mencapai 9,17%. Sementara raihan terkecil yakni 0,42% pada Desember 2013. Satu sektor yang mendapatkan keuntungan dari adanya window dressing adalah perbankan tentunya. Khususnya di saham-saham big cap atau big four, adapun 4 saham tersebut adalah BBCA atau Bank BCA, lalu ada BBRI, kemudian BMRI dan juga BBNI. Dan kalau kita lihat lantas sebenarnya apa sih alasan dilakukannya window dressing ini? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat jika ditinjau dari sisi investor atau manajer investasi, window dressing umumnya dilakukan dengan beberapa alasan. Antaranya yang pertama, ini menutup kerugian investasi. Dalam dunia investasi, window dressing ini memiliki keterkaitan yang erat dengan January effect. Jadi akhir tahun merupakan momen yang paling tepat untuk meninjau kembali kinerja portofolio dari seorang manajer investasi. Apabila suatu portofolio berinvestasi tidak begitu menguntungkan hingga pada akhir kuartal, maka para investor akan melepaskan instrumen investasi yang merugikan portofolionya agar kerugian tersebut nggak terus berlanjut. Selanjutnya investor akan mengakuisisi saham-saham yang diproyeksikan ini mampu memberikan keuntungan dalam jangka pendek. Jadi dengan demikian ini diharapkan kerugian yang dialami oleh investor dapat tertutup oleh return yang diperoleh. Kedua, kalau kita lihat ini strategi penghindaran dari pajak. Jadi para manajer investasi juga akan menjual rugi beberapa saham sebagai strategi untuk menghindari pajak di akhir tahun. Jadi setelah itu para manajer investasi ini akan membeli saham blue chip guna menutup kerugian atas penjualan saham yang rugi tersebut. Lalu kita lihat yang terakhir ya, meningkatkan performa kinerja portofolio investasi.
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pemirsa, manajer investasi ini kan merupakan salah satu pihak aktif dalam menerapkan skema window dressing terhadap portofolio investasinya. Jadi performa kinerja manajer investasi dinilai setelah kuartal terakhir berlalu dan laporan pertanggungjawaban modal investasi diserahkan pada investor. Dan kalau kita lihat besaran kerugian dan keuntungan yang diperoleh dari hasil portofolio investasi akan sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja manajer investasi. Nah, karena itu para manajer investasi akan berusaha agar portofolio investasi kelolaan mereka ini memiliki kinerja yang baik. Investor dapat memanfaatkan window dressing sebagai salah satu strategi investasi untuk mendulang cuan dalam waktu singkat. Akan tetapi fenomena ini sebenarnya nggak akan bertahan lama begitu ya kalau kita lihat. Nah, itu dia seputaran window dressing yang diprediksi akan terjadi di akhir tahun ini. Jadi gimana nih buat kalian para investor, apakah akan memanfaatkan window dressing untuk mendulang cuan yang banyak dalam waktu singkat? Tapi tetap ya harus hati-hati agar sahabat cuan ini bisa benar-benar cuan. Akhirnya kita lihat nanti seperti apa di momen window dressing ini terjadi.